Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai MySQL, khususnya string function di MySQL. Ini merupakan episode yang kedua atau part 2 dari string function di MySQL. Sebelumnya kita sudah sedikit membahas mengenai string function, teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas 5 topik utama terkait dengan string function. Yang pertama, ltrim, rtrim, dan trim. Kemudian replace, kemudian substring, kemudian substring index, dan find, inset. Oke, jadi kelima string function ini adalah yang sering digunakan oleh saya khususnya ya. Dan mungkin teman-teman juga sering menggunakan ini. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang ltrim. Nah, ltrim ini adalah sebuah fungsi string yang kita gunakan untuk menghilangkan spasi kosong. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki data, misalkan seperti ini, select, nah, save, Komarudin. Nah, seperti ini. Ini ada spasinya ya, di sebelum nama dan sesudah nama. Ini kalau misalkan kita jalankan, maka di bagian depan dan belakang nama ini ada spasi kosong nih, white space ini. Ini juga. Nah, cara menghilangkannya kita gunakan tadi ini ltrim untuk menghilangkan spasi kosong di sebelah kiri. Nah, ltrim. Nah, kalau misalnya kita jalankan, maka spasi yang ini harusnya hilang sebelah kiri. Tuh, jadi ini mepet ke kiri. Nah, kemudian rtrim untuk menghilangkan spasi yang sebelah kanan ini. Kita gabungkan aja ya. Rtrim. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin hanya yang kiri aja yang hilang, gunakan ltrim, artinya left trim. Kalau yang r berarti right trim. Kalau misalnya kita jalankan ini, jadinya spasinya hilang yang bagian sebelah kanan dan sebelah kiri. Tuh, hilang ya. Ini juga hilang. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin simple hilang semuanya ya di bagian kiri maupun kanan? Teman-teman tinggal gunakan trim aja. Jadi select trim. Nah, trim sini. Nah, seperti ini ya. Kalau kita jalankan, maka sama dengan ltrim dan rtrim yang kita gunakan di atas ini. Dia akan menghilangkan semua spasi kosong di bagian luar. Nah, itu fungsi ltrim, rtrim, dan trim. Untuk yang nomor 1 ini saya rasa mudah ya, dan teman-teman bisa menggunakannya dengan sangat mudah. Kemudian yang kedua, replace. Replace ini adalah sebuah fungsi untuk mengganti sebuah string dengan substring. Misalkan, nah kita lihat dulu. Replace ini memiliki ini ya, 1, 2, 3 str-nya, kemudian from, to, dari, ke. Nah, jadi misalkan ini sebuah stringnya, kemudian sebelumnya ini apa, menjadi apa. Jadi misalkan saya punya string, saya tinggal di Jakarta misalkan. Kemudian saya ingin ganti Jakarta menjadi Bandung. Nah, harusnya ketika kita jalankan ini menjadi Bandung. Tuh, saya tinggal di Bandung, padahal asalnya adalah saya tinggal di Jakarta. Karena Jakarta ini kita replace dengan Bandung dengan perintah replace string ini seperti ini. Saya rasa ini cukup mudah juga ya teman-teman, silahkan dicoba-coba. Kemudian yang ketiga, substring atau substr. Sebenarnya ini sama aja ya, hanya ini versi pendeknya. Jadi substring itu untuk mengambil sebagian dari sebuah string. Select substring yang ini kan. Jadi ini sini ada 2 parameter ya. Substring ini sama aja dengan substr ya. Jadi ini
substring yang ini, kalau substr yang ini sama aja. Kalau misalkan teman-teman menggunakan substring, misalkan ini, yang bagian pertama adalah sebuah stringnya, misalkan Komarudin. Nah kemudian kita akan ambil 5. Nah artinya 5 itu dari kiri ke kanan. Nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah dari sini ke kanan diambil karena 5. Kalau misalkan minus 5 berarti dari kanan ke kiri. Nah jadinya Rudin, hitungnya 1, 2, di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah dari sini ke kanan, jadi hasilnya Rudin. Jadi kalau misalkan positif ke kanan, kalau negatif arahnya ke kiri. Jadi seperti itu untuk ininya. Kemudian kita juga bisa menggunakan substr yang tadi. Ini sama aja sih, ini saya copy aja ya. Ini saya copy. Tadi udah saya jelaskan bahwa substr dengan substring sama aja. Nah, substr kalau kita jalankan hasilnya sama aja tuh. Kemudian kita juga bisa menggunakan from dan for. Nah misalkan kita memiliki substring sama ya. Nah kita mau ambil, nah kalau pakai from jangan pakai koma ini ya, ini kan pakai koma nih. Nah ini kalau misalkan pakai from nggak perlu pakai koma lagi. Misalkan from minus 9 berarti kan dari sini ke kiri. Kemudian for 4 misalkan ini ya. Jadi dari kanan tuh koma jadinya kan. Koma. Kenapa? Ini kan dari kan 9. Dari sini ke kiri 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian dari 9 ini geser ke kanan 4. 1, 2, 3, 4. Jadi koma aja segini yang keambil. Nah seperti itu kalau misalkan pakai from dan for. Kalau misalkan teman-teman hanya menggunakan from aja, sama aja sih seperti yang atas jadinya. Misalkan ininya dihilangkan, for-nya hanya from, bisa juga. Jadinya seperti ini. Kita hitung dari sini ke kiri minus 9. Nah akhirnya sampai sini karena tidak ada untuk berapa ke kanannya ya diambil langsung semuanya ke kanan. Nah seperti itulah ya untuk substring. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah substring index. Ya, substring index yang kita gunakan untuk hampir sama dengan substring, tapi ini dengan index yang kita gunakan ya. Select substring index yang ini kan. Ini ada 3 parameter. Yang pertama stringnya, kemudian karakternya, kemudian indeksnya keberapa. Misalkan ini substring index Asep Komarudin. Nah kita ambil huruf K. Misalkan kita ambil dari 1. Nah kalau 1 kan positif tuh, dari huruf K ke kiri berarti ini. Sampai sini aja. Karena kan 1, ini indeks 1 dari sini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini ini. Nah, seperti itu ya dari K. Kalau misalkan di sininya negatif minus 1, maka dia ke kanan. Tuh, K-nya hilang. Nah, berarti yang tinggal dari O-nya, O ke sini. Karena posisi indeksnya minus 1 di sini. Nah, kira-kira seperti itulah untuk substring index. Kemudian yang paling sering banget dipakai nih sama saya kalau misalkan saya membuat store prosedur. Jadi yang 3, fin inset. Misalkan teman-teman punya sebuah list sebuah string. Nah, kita bisa menggunakan fin inset. Nah, untuk membuat list string sudah dibahas di video sebelumnya ya. Misalkan kita ingin membuat sebuah list string. Nah, silahkan teman-teman cek di video sebelum ini.
select, nah find inset yang ini ya. Nah parameternya kita lihat dulu ya, find inset. Nah ini find inset itu memiliki dua parameter. Yang pertama string untuk yang menjadi kunci untuk pencarian, kemudian list stringnya yang kedua. Jadi kalau misalkan kita memiliki sebuah list buah-buahan, misalkan di sini kita akan mencari mangga dari list jeruk, mangga, apel, melon seperti ini. Jadi kita memiliki sebuah list jeruk, mangga, apel, melon. Kita ingin tahu mangga ini ada gak di dalam list ini. Maka ketika dia ada isinya, dia akan memberikan kembalian indeksnya. Berarti dia berada di posisi kedua dari kiri. Kalau misalkan di sini kita hanya seperti ini, kita coba ya. Dia akan menghasilkan 0 karena memang tidak ada man di sini. Ataupun di sininya 0. Kita lihat ya, kalau misalkan 0, maka dia akan menghasilkan 0 juga. Nah, kira-kira seperti ini kebanyakan sih kita gunakan untuk melakukan pencarian. Misalkan apakah orang ini termasuk pada posisi apa? Jadi kita punya list posisi, ataupun sebuah kriteria, apakah orang ini masuk kriteria atau enggak. Maka di dalamnya baru nanti akan dieksekusi. Misalkan kita gunakan if. Nah, setelah if, nah find, nanti baru gitu. Kalau misalkan teman-teman menggunakan store prosedur biasanya. Oke, kira-kira itu video di tutorial kali ini. Jadi di tutorial kali ini cukup tidak terlalu banyak ya. Kita memiliki 5 buah function string. Yang pertama mengenai trim, kemudian replace, kemudian substring, kemudian substring index, dan find inset. Ya, teman-teman sudah mengetahui dan kita sudah mencobanya bagaimana cara menggunakannya. Mudah-mudahan memberikan gambaran lebih dan tambahan pengetahuan buat teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.